warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 dengan saya sendiri Siti Suti Mulyani dan dua rekan lainnya yaitu Astria Magdalena Marbun dan Felisa Rahel. Di sini kami akan mempresentasikan pertemuan 14 yaitu kesalahan dan pajak penghasilan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kesalahan umum dalam pajak penghasilan. Komponen laporan keuangan mungkin salah diakui, diukur, disajikan, ataupun diungkapkan. Kesalahan material atau upaya yang disengaja secara non-material untuk menggambarkan situasi keuangan, kinerja, dan angka arus kas tertentu tidak memenuhi kriteria kepatuhan PSAK. Khususnya pajak penghasilan atau PPH merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kesalahan dalam pajak penghasilan. Yang pertama ada kesalahan periode lalu, yaitu laporan keuangan periode tersebut telah diselesaikan. Yang kedua ada penyajian kembali retrospektif, yaitu dampak spesifik periode kesalahan perusahaan menyajikan kembali saldo awal aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang ketiga ada pengungkapan kesalahan periode lalu, yaitu sifat kesalahan periode lalu, jumlah koreksi untuk setiap periode sajiannya. Yang keempat ada ketidakpastian penerapan retrospeksi dan penyajian kembali retrospeksi, yaitu tidak praktis untuk membuat kesepakatan menjadi tindakan menjadi organisasi telah melakukan segala upaya yang wajar tetapi masih tidak bisa. Perubahan PSAK 46 tahun 2014. Hal baru yang diatur dalam PSAK 46 tahun 2014 yaitu yang pertama, pajak tangguhan dari properti investasi. Secara spesifik mengatur pelakuan pajak tangguhan untuk properti investasi. Yang kedua, pengaturan surat ketetapan pajak atau SKP menambahkan pengaturan khusus mengenai perlakuan akuntansi untuk surat ketetapan pajak. Yang ketiga itu aset yang direvaluasi, memberikan aturan yang lebih jelas terkait pajak tangguhan dari aset tidak disusutkan yang nilainya menggunakan metode revaluasi. Berikutnya hal yang dihilangkan dalam PSAK 46 tahun 2014 yaitu pajak pinal. Pengaturan mengenai pajak pinal yang sebelumnya ada di PSAK 2009 tidak lagi diatur dalam PSAK 46 tahun 2014. Perbedaan pajak dan akuntansi. Perpajakan berbeda dengan akuntansi dalam menghitung penghasilan kena pajak. Dari contoh ini, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK seringkali tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia. Tujuan PSAK 46 mengatur praktikum akuntansi untuk keperluan pajak. Yang kedua, pemulihan dari jumlah aset atau liabilitas masa depan yang tercatat pada laporan kondisi keuangan entitas. Yang terakhir, mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari kerugian yang dapat diteruskan ke tahun berikutnya. Selanjutnya ada income tax. Ikhtisar persyaratan saat ini yang efektif yaitu seseorang diharuskan membayar pajak penghasilan berdasarkan penghasilan kena pajak mereka serta pajak apapun yang telah dibayarkan oleh perusahaan, organisasi, atau perusahaan distribusi bersama yang terkait dengannya. Kemudian ada revenue atau pendapatan. Ikhtisar persyaratan saat ini yang efektif ialah pendapatan diakui ketika masuk akal untuk memperkirakan bahwa entitas akan menerima keuntungan ekonomi di masa depan dan kapan manfaat yang diantisipasi ini dapat diukur. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesalahan terjadi ketika ada ketidakakuratan dalam laporan keuangan, kesalahan di periode sebelumnya seperti salah perhitungan atau kesalahan penerapan kebijakan akuntansi harus diperbaiki dan diungkapkan agar tidak menyesatkan. PSAK 46 memastikan pengaruh pajak tercermin secara wajar dengan tujuan mengatur praktik akuntansi untuk keperluan pajak.